Yutrabul ladzi saroko, dipukul yang telah mencuri, dipukul orang yang telah mencuri. Yutrabu fi'lun mudhari'. Yutrabu adalah fi'il mudhari'. Dalam kitab Nahwadi fi'il mudhari' adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Jadi makna kata yutrabu bisa akan dipukul atau sedang dipukul. Wa la budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudhara'ah wa yal hamzah wan nun wal ya wat ta. Dan dia harus diawali dengan salah satu huruf mudhari'. Apa saja itu? Wa yal hamzah, yaitu hamzah, nun, ya dan ta. Kita lihat kata yutrabu diawali oleh huruf ya. Huruf ya ini adalah huruf mudhari'. Ini adalah penanda bahwa kata yutrabu adalah fi'il mudhari'. Lil majhul, dia adalah fi'il mudhari' majhul. Majhul artinya pasif, lawan majhul adalah maklum. Maklum artinya aktif ya. Yutrabu asalnya adalah yatribu. Bagaimana merubah fi'il mudhari' maklum ke fi'il mudhari' majhul adalah dengan cara mendommahkan huruf yang pertama, kemudian menfathahkan huruf sebelum terakhir. Yatribu menjadi yutrabu. Marfu'un, fi'il mudhari' ini marfu'. Kenapa marfu'? Litajarrudihi an ahadin nawasib awil jawazim. Karena dia bebas dari alat-alat yang menasabkan ya. Sebelum kata yutrabu ini tidak ada alat-alat yang menasabkan. Kita telah belajar alat-alat yang menasabkan itu ada 10, diantaranya adalah an, lan, idzan, kai ya. Kalau dimasuki oleh huruf yang menasabkan, maka fi'il mudhari' ini menjadi mansub ya. An yutraba dan yutrabah. Tapi tidak ada alat-alat yang menasabkan sebelumnya. Begitu juga sebelum kata yutrab tidak ada alat-alat yang menjazamkan ya. Alat-alat yang menjazamkan ada 18 kita telah belajar. Di antaranya adalah lam, la, an-nahiyah, in dan seterusnya. Jika ada alat-alat yang menjazamkan maka fi'il mudhari' ini menjadi majzum ya. Lam yutrab ya. Tapi karena sepi, tidak ada alat-alat yang menasabkan, tidak ada alat-alat yang menjazamkan sebelum kata yutrab ini, maka fi'il mudhari' ini marfu' ya. Wa alamatu raf'ihi dhammah zahir 'ala al-akhir, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang jelas, yang nyata di akhirnya. Kita lihat fi'il mudhari' ini akhirannya ba, bunyinya bu ya, yutrabu. Kenapa? Karena akhirannya bukan huruf illah, bukan alif, bukan waw dan bukan ya. Dia bukan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kalau fi'il mudhari' mu'tal akhir maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan, yang dikira-kira dengan alif kalau akhirannya alif. Begitu juga yang dhammah muqaddarah 'alal waw kalau akhirannya waw. Begitu juga akhirannya kalau ya, maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah 'alal ya ya. Karena akhirannya bukan alif, bukan waw dan bukan ya, maka tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah, dhammah yang jelas di akhirannya ya. Kemudian alladzi, alladzi adalah ismun mausulun. Alladzi adalah isim mausul, kata penghubung. Selain alladzi kita telah belajar ada alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, ma, kemudian man. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Kita lihat huruf terakhir dari kata alladzi ini adalah ya. Ya ini harokatnya sukun, tidak pernah berubah menjadi dhammah, menjadi kasrah, menjadi fathah ya. Selamanya sukun maka dikatakan mabni dengan sukun. Fi mahalli raf'in, dia berada pada tempat rafa', tidak dikatakan marfu'. Kenapa? Karena kata alladzi ini sesuatu yang mabni. Kalau sesuatu yang mu'rab baru dikatakan marfu' ya. Secara lafaz alladzi ini tidak rafa', tapi secara mahal, secara tempat, secara posisi dia rafa'. Karena kata alladzi ini i'rabnya adalah i'rab mahalli, i'rab posisi. Kenapa dikatakan fi mahalli raf'in? Karena dia adalah naibul fa'il, dia adalah pengganti fa'il. Apa naibul fa'il itu? Dalam kitab Nahwadi dikatakan bahwa naibul fa'il adalah ismun marfu'un halla mahallal fa'il ba'da hazfihi. Dia adalah isim. Ya, kata alladzi ini adalah isim mausul marfu', tapi tidak dikatakan marfu', tapi fi mahalli raf'in. Halla mahallal fa'il ba'da hazfihi. Dia menempati tempat fa'il, dia menempati tempat subjek setelah subjek itu dibuangnya. Naibul fa'il li fi'li yutrab, dia menjadi pengganti fa'il, menjadi naibul fa'il untuk kata kerja yutrab. Kemudian saraqah, apa itu? Fi'lun madhi, dia adalah fi'il madhi.
Dalam kitab Ahwadi, fi'il madi adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi, yaitu setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu lampau. Saroko artinya dia telah mencuri. Mabniun alal fathah, dia mabni dengan fathah selamanya, harokatnya fathah ya, untuk kata kerja atau fi'il yang bermakna dia, ya, dia telah mencuri, maka dia mabni dengan fathah selamanya, mabni dengan fathah, tidak pernah berubah menjadi kasroh harokat qafnya ini. Begitu juga tidak pernah berubah harokatnya menjadi dhammah ya, untuk kata kerja atau fi'il yang bermakna dia telah mencuri. Dasarnya fi'il madi itu adalah mabni dengan fathah. Saroko, zahaba, khoroja, roja'a ya. Walaupun nanti ada fi'il madi itu yang mabni dengan sukun, karena dia bersambung dengan ta mutaharrika, mabni dengan dhamma kalau dia bersambung dengan wawu jamaah ya. Tapi dasarnya, asalnya fi'il mudhari itu adalah mabni dengan fathah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir, dan fa'ilnya, pelakunya, subjeknya adalah kata ganti yang tersembunyi. Kita lihat di sini tidak kelihatan fa'ilnya ya. Kenapa? Karena dhamirnya mustatir. Lawan mustatir adalah baris. Kalau baris itu nampak, muncul, kelihatan. Fihi jawazan, menyembunyikannya hukumnya boleh, berarti boleh dinampakkan, boleh disembunyikan. Lawan jawazan adalah wujuban. Takdiruhu huwa, yang dikira-kira subjeknya, pelakunya adalah huwa ya. Jadi saroko artinya dia telah mencuri. Kata dia itu adalah fa'ilnya, subjeknya ya. Aidul mausul, dia adalah aid mausul. Setiap kata ganti yang terletak setelah isim mausul, maka kata ganti atau dhamir tadi itu berfungsi sebagai aid mausul ya, yang kembali kepada mausul ya. Wal jumlatul fi'liyah, dan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu dalam kitab Ahwadi dikatakan kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'il, yaitu setiap kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, yang terdiri dari kata kerja dan subjek. Di mana di sini jumlah fi'liyahnya yaitu satu paket di kata kerja saroko, di fi'il saroko, dan fa'ilnya tadi yang dhamir mustatir yang takdirnya huwa ya. Saroko dan huwa ini adalah jumlah fi'liyah. La mahalla laha min al-i'rab, tidak ada tempatnya pada i'rab, tidak dikatakan dia marfu, tidak dikatakan fi mahalli raf'in, tidak dikatakan mansub, tidak dikatakan fi mahalli nasbin, tidak dikatakan majrur, tidak dikatakan fi mahalli jarrin ya. Silatul mausul, dan dia menjadi silah mausul. Setiap isim yang terletak sesudah isim mausul, maka dia menjadi silah mausul.